Pikiran positif itu pun hilang seketika. Ketika Vita sudah mengelilingi tenda sebanyak 1 putaran, dan dia mulai menari layaknya sinden yang sedang di atas panggung pertunjukan. Melihat itu, Dinda langsung lari ke dalam tenda dan membangunkan teman-teman lain yang sedang enak-enak tidurnya. 2. Intan, kesurupan ular. Tidak ada yang tahu kapan Intan keluar tenda, dan gak ada yang menyadari bahwa salah satu teman satu kelompok mereka sudah agak jauh meninggalkan tenda. Jam 12 lebih Adam kebelet buang hajat. Dia dilema antara keluar tenda atau tetap di dalam tenda, dengan dia menahan sakit perutnya itu. Dengan terpaksa dia membangunkan salah satu teman dekatnya yang bernama Eki. Ki. Lama tak ada respon. Eki masih kelihatan nyenyak dalam tidurnya. Karena sudah tidak tahan dengan perutnya yang agak bermasalah itu, akhirnya dia menggoyangkan tubuh Eki lebih keras. Akhirnya Eki bangun. Apaan sih lah? Gua ngantuk banget nih, ganggu aja lu Dam. Antar gue boker Ki. Asli, udah di ujung banget ini. Gue takut keluar tenda sendirian. Ntar kalau gue diculik sama penunggu sini, siapa yang mau bayarin makan di kantin Bu Yusi? Eki pun terpaksa bangun meski dalam hatinya ia pun merasa takut buat keluar tenda. Tapi dia segera menepis ketakutan itu karena dia gak sendirian. Ayo deh buruan. Lagi mau boker aja ribet banget sampai ganggu orang tidur. Begitu aja ngambek. Coba kalau lu yang kebelet boker, pasti lu juga bangunin gue. Jalanlah mereka berdua agak melipir ke samping tenda. Setelah menemukan spot yang nyaman dan aman, akhirnya Adam menuntaskan hajatnya itu. Eki berdiri tak jauh dari Adam. Ki, awas lu jangan tinggalin gue. Buruan, gue ngantuk nih, jawab Eki. Selesai menuntaskan hajatnya, mereka berdua pun berjalan menuju tenda. Ketika baru saja berjalan, ada bunyi gesrak-gesruk dari samping mereka. Adam dan Eki pun saling pandang. Niat mau kabur tapi hati penasaran. Dan rasa takut itu kalah sama rasa penasaran kedua lelaki itu. Adam mengarahkan senter HP-nya ke arah semak-semak tersebut. Dan Eki dengan sikap waspada memegangi sepatu gunungnya, takut kalau itu adalah binatang. Ketika senter yang diarahkan Adam tepat di sasarannya, mereka sangat kaget. Karena yang mereka lihat adalah Intan yang sedang melata di semak-semak seperti seekor ular dengan mulut yang berdesis. Adam dan Eki terdiam beberapa saat seolah mereka tak percaya bahwa yang mereka lihat adalah teman mereka yang kemasukan jin seperti ular. Ketika Adam menengok ke arah Eki dengan niat bertanya, harus apakah mereka selanjutnya? Setelah melihat pemandangan kurang sedap itu, ternyata Eki sudah lari duluan ke arah tenda dan meninggalkan Adam. Woi, kampret, lu malah ninggalin gue. Adam kesal dengan sikap Eki yang seenaknya meninggalkan dirinya. Mereka berdua mencoba untuk tidur, karena saat itu mereka panik dan sangat takut. Jadi tidak ada pikiran untuk membangunkan teman yang lain. Ketika mereka sedang sibuk-sibuknya berusaha untuk tidur, samar-samar mereka mendengar suara desisan dari luar tenda. Adam dan Eki meringkuk ketakutan, tapi untungnya ada seorang panitia yang mendengar desisan itu dan segera membangunkan teman yang lain. Ketika semua keluar tenda termasuk Adam dan Eki, mereka dibuat kaget dengan Intan sedang melata seperti seekor ular yang berusaha untuk memanjat pohon. 3. Indah, kesurupan pocong. Sudah sejak pertama kali sampai di tempat mendirikan tenda ini, Indah sangat murung.
Berbanding terbalik dengan dirinya yang sebelum sampai tempat ini masih selalu iseng terhadap teman dekatnya Dini. Dini pun bertanya kepada Indah. Dah, lu gak apa-apa kan? Ada yang sakit? Atau lu lihat sesuatu? Dini tahu sahabatnya itu bisa merasakan bahkan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Atau lebih sering disebut indigo. Dari tadi pas sampai sini, dada gue sesek, Din. Indah menjawab dengan suara yang sangat lemas. Dini pun melapor kepada seorang laki-laki yang bertugas sebagai leader di kelompok tersebut. Akhirnya setelah diberi obat, Indah pun mulai tertidur dan nafasnya sudah nggak sesak seperti tadi. Tapi entah kenapa Dini jadi tidak enak hati. Akhirnya dia baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal sebisanya. Dan tepat ketika tengah malam, Dini yang saat itu sulit tidur melihat Indah melompat keluar tenda dan membuat tenda itu bolong di bagian atas. Dini pun kaget, dia langsung membangunkan teman yang lain. Mereka semua keluar tenda dan melihat Indah melompat-lompat layaknya pocong dan jarak lompatan itu cukup jauh. Sekitar kurang lebih 5 meter sekali melompat. 4. Ratna dan Sari, kesurupan jin Islam. Ketika semua sedang asyik meraih mimpi masing-masing, Indra sang leader kelompok mendengar suara orang yang lagi membaca ayat suci Al-Quran. Dia pun duduk dan menuju ke tenda kelompoknya untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Tenda panitia dan anggota kelompok berbeda. Segera Indra membuka tenda kelompok dan ia melihat Ratna dan Sari sedang duduk berhadapan dan mengaji dengan sangat-sangat fasih. Tapi dia baru kali ini mendengar orang mengaji dengan cara berbeda seperti orang mengaji pada umumnya. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu adalah ajaran berbeda dengan yang orang tua ia ajarkan. Indra heran semakin lama dia melihat mereka mengaji. Mereka berdua lebih meningkatkan volume dan kecepatan suara mereka. Indra yang belum pernah berhadapan dengan hal-hal yang berbau mistis segera mengingatkan Ratna dan Sari untuk lebih pelan mengajinya karena takut mengganggu teman yang lain. Ia malah dapat respon dengan mendengar lebih keras dan cepat suara mengaji dua orang itu yang memang sudah di luar logika. Indra pun geram, dia agak membentak mereka berdua dan mereka menoleh dengan tatapan sinis. Tapi setelahnya tersenyum, Indra pun dibuat merinding. Akhirnya gue pun sampai di area di mana semua anggota dan panitia berkumpul, termasuk dengan mereka berlima yang kesurupan. Dan saat itu yang mengerti tentang hal-hal mistis itu hanya Rangga, sang sweeper di kelompok gue. Satu persatu Rangga mengusir makhluk halus yang ada di tubuh mereka yang kesurupan. Seperti layaknya seorang ustadz yang mengusir makhluk halus di tubuh seseorang. Rangga pun membacakan ayat suci ketika meminta keempat jin itu keluar. Dan yang paling seram adalah pada saat Rangga mencoba untuk mengeluarkan jin Islam di tubuh Ratna dan Sari yang masih membaca ayat suci Al-Quran sejak tadi. Ketika Rangga membaca ayat suci, Ratna dan Sari pun menjawab secara bersamaan, Allahu la ilaha illa. Seakan mengikuti suara Rangga. Kalau cuman baca ayat kursi mah, saya juga bisa, Mas. Jawab Ratna dan Sari bersamaan, tapi suara mereka seperti seorang kakek-kakek. Rangga dibuat kaget mendengar hal tersebut. Dan memang menurut pengakuan Rangga pun dia baru kali ini menghadapi jin seperti ini, terlebih ini di gunung. Rangga pun menyerah. Akhirnya para ketua kelompok membuat kesepakatan harus ada yang turun untuk melapor pada petugas yang ada di base camp bahwa ada keadaan darurat di tempat kami camp. Itulah jalan satu-satunya karena HT yang dipegang masing-masing ketua kelompok tiba-tiba tidak berfungsi. Akhirnya ada 4 orang yang turun untuk melapor kepada petugas base camp. Subuh pun tiba. Kami semua yang beragama muslim melaksanakan sholat.
tidak terkecuali Ratna dan Sari yang masih dikendalikan jin Islam tersebut. Aneh, biasanya jin itu kalau dengar suara azan suka keluar sendiri. Itu yang masih gue pikir sampai saat ini. Langit pun sudah terang dan yang ditunggu-tunggu akhirnya pun datang. Petugas base camp beserta rombongan dan ada salah satu warga setempat ikut turut membantu kami. Menurut warga yang membantu mengeluarkan jin Islam tersebut, Ratna dan Sari itu sering berkata tidak pantas. Jadi ia banyak diperhatikan oleh penghuni tempat ini. Pagi itu pun para panitia memutuskan untuk membubarkan acara karena suasana sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya acara ini.